Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nawwara qulubana bi nuril iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan banyak mensyukuri nikmat, Allah langgengkan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat keimanan, keislaman, dan nikmat ihsan. Dan mudah-mudahan nanti kelak kita akan dikumpulkan bersama orang-orang saleh, asy-syakirin, yang banyak dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengkaji kaitannya dengan Nabi kita Muhammad SAW dan syafaatnya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu Nabi yang menjadi panutan kita seluruh Nabi adalah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah penghulu para Nabi. Beliau juga yang menjadi penutup para nabi-nabi yang ada diutus Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Sesudah beliau tidak akan ada lagi nabi. Dan kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, itu bisa dipastikan adalah nabi palsu, ya. Dalam Al-Quran dan hadis diteliti ada sekitar 124.000 nabi dan 312 yang menjadi rasul. Ya. Kemudian dalam Quran, Mohon izin, Prof. Ya, mohon maaf, Prof. Suaranya masih kecil di kami, Prof. Apakah mungkin bisa dinaikkan kembali volumenya, Prof? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 124.000 nabi ada 312 rasul dan hanya 25 yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kalau mau ditambah satu lagi Nabi Khidir. Al-Quran menyebut walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada pula yang tidak kami ceritakan. Malam naqsus ayati bi ayatin illa bi idznillah. Nah, semua rasul ini dijadikan Allah sebagai utusan untuk menyebarkan agamanya, mengajak manusia untuk mentuhankan Allah dan menjauhi tauhid, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap rasul ini kebanyakan rata-rata memiliki mukjizat, dan mukjizat itu tidak terjadi kecuali dengan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul yang ada dalam Quran sebagaimana yang sering kita baca di kitab-kitab, ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan sebelumnya ada Nabi Isa. Secara umum sifat-sifat kenabian mereka harus sidik benar, kemudian amanah, terpercaya, kemudian tabligh, mereka harus menyampaikan. Kewajiban para nabi dan rasul itu mereka menyampaikan dakwah.
Hanya bedanya para nabi sebelum Nabi Muhammad dakwah untuk umatnya masing-masing. Sementara umat Nabi kita Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh manusia. Kemudian patonah, cerdas, dan Nabi kita digolongkan termasuk Nabi Ulul Ajmi. Ulul Ajmi, Ulu itu artinya memiliki keutamaan. Ajmi itu arti dasarnya sebenarnya kesungguhan, kesabaran. Jadi nabi-nabi ulul azmi sering ditafsirkan atau dipahami ulama dengan sebutan nabi unggulan, nabi yang punya keteguhan. Bukan nabi-nabi lain tidak punya keteguhan, keistiqomahan, tetapi 5 nabi ini memiliki keteguhan yang ya, mungkin berlebih lah ya dari nabi-nabi lainnya, sehingga disebut dengan ulil azmi. Ulil azmi ini, lapas ulil azmi ini dikaitkan dengan pasbir, kama sabara. Bersabarlah sebagaimana bersabar-sabarnya ulul azmi, nabi-nabi ulul azmi. Jadi kalau kita lihat dari lapas Al-Quran, nabi ulul azmi itu adalah nabi-nabi yang tingkat kesabarannya itu lebih, ya, melebihi dari nabi-nabi yang lain. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para nabi dan rasul ini juga punya gelar-gelar, ya, seperti Adam memiliki gelar Syafi Allah, orang yang sopa, disucikan Allah. Nabi Nuh diberi gelar Najiullah karena dia masuk ke dalam perut ikan, punya mukjizat, bisa keluar dalam kondisi hidup, maka dikenal dengan gelar Najiullah. Najiullah itu adalah nabi yang mendapat pertolongan, diselamatkan, najah. Kemudian Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah. Khalil itu kata Ibnu Qayyim adalah arti dasarnya teman dekat, teman akrab, teman setia atau kekasih. Ada perbedaan, sebagian ulama mengatakan Khalil itu lebih dekat daripada Habib, tetapi sebagian besar menyebut Habib itu lebih dekat. Ini sama-sama pecinta, cuman Khalil lebih kepada teman dekat, akrab, orang yang mencintai Allah, kekasih Allah. Kalau Habibullah, gelar Nabi kita Muhammad, dia kekasih Allah. Sebagian besar ulama mengatakan Habib ini sebenarnya lebih dekat, lebih besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih tinggi. Kemudian Nabi Ismail ini diberi gelar Zabihullah. Zibhun, menyembelih, karena dia nabi yang sabar untuk disembelih atas perintah Allah. Dia tetap istiqomah, dia tidak peduli dengan akalnya. Kalau sudah perintah Allah berlawanan dengan akal pun siap untuk dilaksanakan, gitu ya. Dan secara akal sederhana, tidak mungkin Tuhan itu menyuruh membunuh hambanya, kan gitu. Sebenarnya Allah lebih suka hambanya itu hidup dan taat, kok disuruh dibunuh, korbankan. Secara akal kan ini bertentangan. Tapi karena itu perintah Allah, Allah menyebut itu bala'un azim, menyebutnya dengan istilah ya, cobaan yang besar di tingkat kenabian, maka Nabi Ismail lulus. Dan Nabi Ibrahim pun, ayah beliau, lulus untuk melaksanakan itu. Maka Nabi Ibrahim dan Ismail ini, keluarga mereka adalah keluarga para pecinta Allah, termasuk istrinya Hajar. Nabi Musa mendapat gelar kalamullah. Kalamullah sebagaimana kita ketahui. Wa kallamullahu Musa taklima, kata Allah. Allah mengajak Musa berkata-kata, berbicara. Ni wara hijab, dengan dibalik hijab. Maka dapat gelar. Musa ini kalamullah. Diajak berdialog oleh Allah di Bukit Tursina. Berapa kali ya. Dan Nabi Daud disebut Khalifatullah karena dia menjadi pimpinan perang. Kemudian dilanjutkan Nabi Sulaiman. Dia raja, khalifah di muka bumi. Dan Isa disebut dengan Ruhullah, ruh, karena ruhnya diciptakan langsung oleh Allah dan dia diciptakan, dihidupkan tanpa punya ayah, tidak ada ayahnya, ya. Tidak sama dengan seperti manusia biasa dan nabi-nabi lain memiliki ayah. Nabi Isa tidak memiliki ayah. Dan Muhammad, Nabi kita SAW, digelar dengan Habibullah, ya, Habib. Maka istilah Habib ini sebenarnya yang paling layak diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun nanti dalam perkembangannya, zuriat beliau ini juga dipanggil oleh umat dengan istilah Habib, Habaib.
Nabi kita Muhammad SAW lahir hari Senin 12 Rabiul Awal minus 52 Hijriah. Kemudian kalau tahun Masehinya 20 atau 22 April 571 Masehi, wafat beliau juga hari Senin. Jadi lahir Senin, wafatnya Senin. Kalau lahirnya 12 Rabiul Awal, Senin, wafatnya 14 Rabiul Awal hari Senin. Ya, walaupun wafat malam Jumat atau hari Jumat itu termasuk wafat yang bagus kata Nabi. Tapi beliau lahir dan wafatnya di hari Senin. Usianya sekitar 63 tahun 2 hari tahun Hijriah atau 61 tahun 46 hari tahun Masehi. Beliau memiliki orang tua. Orang tua ini termasuk yang dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah dan Aminah, mereka ini bersatu dalam turunan Abdul Manaf. Ada pertalian saudara. Umur 3 bulan beliau dikandung ayah. Ayahnya wafat jadi yatim. Pada saat berita di Siti Halimatus Sa'diyah dan Ummu Aiman, umur 6 tahun ibu beliau wafat. Jadi beliau terlahir dalam kondisi yatim, tidak punya ayah, dan waktu kecil sudah ditinggal ibu, sehingga menjadi yatim piatu. Dan 8 tahun ditinggal kakeknya. Umur 8 tahun sampai 40 tahun diasuh pamannya Abu Talib. Kelebihan beliau di umur 35 tahun, beliau sudah dikenal sebagai orang yang sangat bijaksana. Di mana kebijaksanaannya? Ketika terjadi perselisihan orang Mekah, rebutan untuk Hajarul Aswad, mengangkat Hajarul Aswad, maka beliau mengambil inisiatif setelah diusulkan kaum kafir Quraisy setiap kabilah itu, maka beliau membentangkan kain itu, dan setiap kabilah itu berhak memegang kain itu, sehingga semua orang mendapat kesempatan untuk mengangkat Hajar Aswad, dan beliaulah yang meletakkannya. Ini waktu itu dianggap satu kebijaksanaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Sudah kelihatan kecerdasan beliau. Maka beliau nanti digelar sebagai Al-Amin, karena beliau tidak pernah berdusta di tengah-tengah masyarakat. Dan kemudian beliau bersemedi sekitar 3 tahun setengah di Gua Hira. Dan setelah umur 40 tahun, hasil semedi itu, beliau didatangi Jibril dan diangkat jadi rasul. Kemudian melaksanakan dakwah 3 tahun, sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian itu baru melakukan dakwah terang-terangan. Sehingga nanti mendapat perlawanan keras. Yang dulunya beliau digelar Al-Amin, maka mulailah orang kafir Quraisy menggelar beliau dengan Al-Kadzib, Al-Kadzab, pendusta. Kenapa Allah berikan beliau gelar Al-Amin jujur dari awal? Sebenarnya itu adalah pelajaran. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah berdusta dari kecilnya dan kalian gelar sebagai Al-Amin, ketika dia mengaku jadi rasul, kemudian kelar berubah gelarnya jadi Al-Kadzab. Seharusnya kan secara logika orang-orang kafir itu berpikir, oh Nabi dari kecil nggak pernah bohong, masa dia ketika ngakunya diangkat jadi Nabi, rasul juga bohong? Kan sudah tahu nggak pernah bohong. Ini salah satu untuk menghilangkan nanti keingkaran orang kafir bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu sebenarnya sudah digelar Al-Amin. Jadi kalau masih didustai, nah itu salah sendiri kan begitu. Sudah dari kecil sudah terbiasa jujur, dapat gelar Al-Amin, tiba-tiba sudah diangkat jadi rasul, Nabi Rasul 40 tahun malah digelar Al-Kadzab, pendusta. Nah, itu karena kecemburuan dan ketidaksenangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi mengajak menyembah Allah sementara mereka sudah terbiasa menyembah Lata, Uzza, Manat, berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 622 Masehi beliau hijrah ke Madinah, dan 629 beliau mampu membebaskan kota Makkah dengan 10.000 pasukan. Maka pada hari itu turunlah ayat Al-Quran, Al-Yaum akmaltu lakum dinakum. Sempurna agama ini, sempurna ajarannya. Dan akhirnya beliau dikenal sebagai penguasa Mekah dan Madinah. Ada satu riwayat yang menarik, ketika Hindun melihat Nabi datang ke Mekah, Fatul Mekah, dia berkata kepada Abu Sufyan, Abu Sufyan, mulai hari ini aku tidak percaya lagi dengan Lata, Uzza, Manat ini, ketuhanan mereka.
Lalu Hindun mengatakan kepada Sofyan gitu, dan Sofyan menjawab, Abu Sofyan tokoh kafir Quraisy, kok bisa begitu Hindun? Kan ini sudah kita puja sejak nenek moyang kita. Coba kamu gunakan akal yang sehat. Coba pikir dengan baik-baik. Kalau Lata Uzza Manat ini benar-benar Tuhan, benar-benar Maha Kuasa, mereka Tuhan, bagaimana mungkin mereka tidak bisa melawan Nabi Muhammad? Tidak bisa, tidak mampu membantu kita melawan Nabi Muhammad. Sekiranya mereka Tuhan, benar-benar Tuhan, maka tidak mungkin mereka tidak mampu membantu kita untuk mengalahkan Muhammad. Sedangkan Muhammad, dia dari anak yatim, dari orang yang tidak punya pengikut. Sekarang dia sudah menguasai Madinah, menguasai Mekah, dan ditakuti Persia Romawi. Dan dia sudah punya pasukan besar. Nah, yang benar itu adalah Tuhan Muhammad. Mulai hari ini aku tidak yakin bahwa Lata Uja ini layak sebagai Tuhan. Ini adalah pembohongan, pembodohan. Sebab tidak bisa, tidak mungkin Tuhan itu bisa dikalahkan. Tidak bisa, tidak mungkin Tuhan itu tidak bisa membantu pengikut setianya kalau benar-benar dia adalah Tuhan. Nah, logika yang dibangun oleh Hindun ini bisa merobohkan keimanannya. Sehingga ketika dia masuk Islam, ada orang yang bertanya kepadanya, Hindun, kenapa kamu masuk Islam? Bukankah kamu dulu sangat membenci Islam? Lalu Hindun mengatakan, bukan aku yang masuk Islam, tapi Islam yang masuk ke dalam hatiku. Artinya, ma'asyiral muslimin, setelah dia perenungi, dia pahami bahwa yang paling benar itu, yang benar itu adalah agama yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Dan kebenaran itu dibuktikan Allah. Allah membantu Nabi, Rasulnya, dan para sahabat untuk menguasai Mekah Madinah, menyebarkan Islam. Dari sinilah kita pahami bahwa Islam itu agama yang berkuasa, agama yang lurus, agama yang membawa perdamaian. Setelah Nabi Muhammad berkuasa, maka Mekah Madinah itu menjadi damai. Tidak ada lagi peperangan. Dan peperangan yang terjadi nanti terhadap Persia dan Romawi dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa sejarah ringkas untuk mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Adapun ciri fisik beliau, ya, fisik beliau sangat sempurna, tidak terlalu tinggi, tidak pendek, tidak gemuk, tidak kurus, sedang, lidah pasis, akal beliau sangat cerdas, kulit beliau agak putih kemerahan, wajah cenderung agak bulat, walaupun bukan bulat, mata hitam, putihnya sangat putih, bulu mata beliau sangat hitam, hidung mancung tapi tidak terlalu panjang, gigi beliau agak jarang-jarang dan ada yang patah pada saat perang Uhud. Beliau tidak berkumis, janggut sedang, kemudian tulang kepala besar, dahi lebar dan alis tebal, bahu lebar, perwarakan sedang dan atletis, jemari-jemari beliau, kaki tebal dan lentik memanjang, rambut hitam dan agak gelombang, agak keriting, agak bergelombang, tapi tidak keriting, sampai ke ujung telinga. Kalau bicara selalu memukul tapak kiri dengan jari telunjuk. Ini kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat tentang ciri fisik Rasulullah SAW. Maka beliau punya karakter ya fasih dan cerdas. Beliau juga sama seperti kita, makan, tidur, minum, berpakaian. Beliau punya keluarga, punya anak istri. Di awal beliau ummi, tidak bisa tulis baca. Oleh Ibnu Taimiyah mengatakan nanti di akhirnya beliau bisa tulis baca. Karena beliau semua tawanan-tawanan perang kafir Quraisy itu bisa dibebaskan dengan syarat mereka mengajarkan tulis baca kepada para sahabat. Kenapa beliau dibuat umi? Ya, supaya tidak ada tuduhan bahwa Al-Quran itu buatan beliau. Maka beliau tidak bisa tulis baca sejak awal. Sebenarnya banyak cara Allah untuk meyakinkan bahwa Nabi kita itu adalah benar-benar Nabi kita. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tapi kalau orang sudah ingkar, tidak percaya, kafir, tetap sulit untuk menerima Nabi kita sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana mungkin seorang umi tak bisa tulis baca bisa menghadirkan Al-Qur'an yang begitu luar biasa susunannya, mengalahkan syair-syair Arab. Ya, kalau dibaca membuat hati tergemetar, maknanya juga menambah iman, berisi bobot keilmuan yang tinggi, tidak seperti syair-syair Arab biasa. Nah, itu harusnya menjadi pemikiran mereka untuk menerima Nabi kita Muhammad SAW. Dipelihara Allah dari perbuatan buruk sejak kecil,
Nasab beliau turunannya turun mulia, beliau Arab Quraisy dan Bani Hashim. Ini kalau dalam bahasa kita darah biru, memang darah ulama gitu ya. Ya, ada darah biru, darah konglomerat, ada darah biru, darah ulama, orang-orang alim. Nah, beliau termasuk darah biru orang-orang alimnya, ya, Bani Hashim. Akhlak beliau sangat mulia, sidik amanah, tabligh fatona dan seterusnya. Dakwahnya mulai dari keluarga kerabat, kemudian sangat sabar, tabah mengalami penderitaan, apapun yang beliau alami, beliau tetap bersabar, tidak pernah mundur, tetap terus. Walaupun beliau harus dilempari, sampai patah giginya, sampai bercucuran darah, beliau tetap bersabar untuk memperjuangkan agama Allah. Strategi dakwahnya tadi disinggung ada sembunyi, terang-terangan, dan seterusnya. Dan memiliki kepribadian sempurna. Kalau kita melihat Nabi dari sisi kepemimpinan, beliau adalah pemimpin yang paling unggul. Kalau kita lihat dari sisi kenabian sebagai seorang suami, maka beliau suami yang sangat menyayangi keluarganya, ayah yang sangat sayang pada anaknya, sebagai sahabat juga sahabat yang sangat setia dan selalu merangkul. Kalau sebagai guru juga guru yang sangat bijaksana, sebagai panglima perang kita lihat sosok beliau juga sosok yang sangat luar biasa dalam pertempuran, ya, beliau selalu di depan. Jadi dari sisi manapun kita melihat Nabi, terdapat kesempurnaan sebagai manusia. Maka disebutlah beliau dengan istilah uswatun hasanah, sebagai suri tauladan. Seorang pemimpin bisa mencontoh Nabi bagaimana memimpin, menguasai Makkah Madinah, mengembangkan Islam, sampai ke seluruh penjuru dunia. Ya, diteruskan sahabat-sahabat nantinya. Kemudian seorang ayah juga bisa melihat bagaimana karakter Nabi memimpin keluarga sebagai suami dan seterusnya. Dan tidak ada yang melebihi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini turunan beliau. Jadi Khadijah istri beliau ini sama-sama ini dari Abdul Manaf kan. Jadi beliau termasuk nikah saudara walaupun dari jalur Abdul Syam. Ini jalur Walid. Khadijah bin Aminah bin Walid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita itu pengantarnya. Kemudian kita masuk kepada tentang kelebihan Nabi dan syafaatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Oh, itu khamsalam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi seorang pun sebelumku. Yang pertama, aku diberi pertolongan, nusirtu birru'bi. Masih rota sah. Bagaimana cara Allah menolong Nabi? Dimunculkan Allah rasa takut pada musuh. Jadi muncul rasa takut kepada musuh. Ini dibuktikan dalam sejarah yang banyak, termasuk ketika Nabi SAW di perang Khandak, itu beliau mau diserang oleh Romawi. Romawi melihat Muhammad ini luar biasa, lama-lama akan membahayakan nanti Persia Romawi. Maka sebelum dia makin luar biasa, kita harus menaklukkannya. Maka Raja Heraklius membawa 40.000 sampai 100.000 orang. Ada yang menyebut lebih dari 100.000 orang pasukan dibawa ke Khandak, di perang Khandak. Nah, mengetahui hal ini, Rasulullah SAW memimpin 30.000 pasukan berangkat menghadap Romawi. Ya, Kaisar Heraklius, Raja Romawi, padahal dia Romawi itu kalau kita kiaskan Bapak Ibu itu setara dengan Amerika hari ini. Kalau Persia itu setara dengan Rusia. Di Madinah itu seperti Indonesia lah gitu kan. Tapi kalau Indonesia dipimpin Nabi kita Muhammad SAW kan gitu. Nah, artinya walaupun negara kekuatan adidaya waktu itu Romawi Persia, ketika Romawi ingin menghancurkan Madinah, Nabi Muhammad SAW hanya membuat 30.000 pasukan di Khandak. Padahal sebenarnya waktu itu cuaca sangat panas. Unta pun tak mampu melewati padang pasir. Apalagi manusia. Tentara Islam akan mati kekeringan di padang pasir, kata Raja Heraklius. Tetapi mereka bisa melaluinya dengan semangat luar biasa, semangat jihad, ya, sampai-sampai Raja Heraklius itu ketakutan. Lalu dia bilang,
Dan telah Muhammad ini, umat Islam ini manusia kebangsa jin ini. Kok ngeri sekali katanya. Dilaporkan dari intel-intelnya juga luar biasa pasukan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Raja Heraklius ini ketakutan. Lalu dia siap membayar upeti. Ya, dan dia menarik pasukannya. Tariknya pasukannya mundur dari Arab. Termasuk dari wilayah Arab yang dikuasai Romawi. Maka kalau kita buat analoginya, ketika Amerika mau menghantam Indonesia, tiba-tiba Amerika ketakutan mundur. Siap bayar upeti, nyerah. Itu kan luar biasa sebenarnya logika seperti itu. Tapi apakah itu mungkin terjadi bagi Indonesia? Masih jauh dari panggang dari api. Tapi begitulah yang dibuktikan Nabi ketika beliau memerintah, ketika beliau menjadi pimpinan perang. Maka aneh juga sebenarnya kalau ada orang Islam ya ingin menjadi penguasa yang hebat, penguasa yang luar biasa, tetapi tidak mencontoh Nabi. Nabi itu sudah luar biasa dari semua hal. Ya, sampai-sampai Romawi pun takut kepadanya di daya. Amerika pun takut gentar menghadapinya. Kan kira-kira begitu. Persia juga sama, gentar menghadapi Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah kelebihan beliau. Ya. Ditanamkan rasa takut kepada musuh, bumi jadikan masjid dan suci bagiku. Dalam riwayat, seluruh nabi itu sholatnya di mihrab nabinya masing-masing, tidak boleh keluar. Tetapi Nabi Muhammad kita boleh sholat dimanapun. Yang penting tidak di tempat yang kotor seperti hamam, kamar mandi, dan juga kandang kambing, tempat yang bernajis. Ya. Ghanimah, beliau dihalalkan harta rampasan perang. Yang keempat diberikan syafaat. Kemudian Nabi diutus terbatas untuk kaumnya, Nabi kita untuk selamat. Nah, yang menjadi fokus kita ini yang keempat. Nabi SAW diberikan hak oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syafaat. Nah, Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimaksud dengan syafaat? Secara bahasa, syafaat itu artinya genap, menggenapkan atau menggabungkan. Yang dimaksud adalah ya, dalam konteks ini nanti beliau diartikan sebagai perantara menjadikan sesuatu yang kurang jadi lebih baik atau lengkap. Artinya bisa juga wasilah perantara atau menolak permintaan. Ini dari segi bahasa. Nah, menurut istilah, syafaat itu pertolongan yang diberikan Nabi kita Muhammad pada Nabi atau orang-orang mukmin pilihan atas izin Allah. Sesudah mendapat izin dari Allah untuk meringankan ajab atau beban, ya, khususnya di akhirat. Walaupun sebagian ulama menyebut syafaat itu juga ada di dunia apabila kita banyak berselawat. Jenis syafaat ada dua, ada ujma, syafaat Rasulullah, ada yang syafaat yang kalau uzma itu agung, besar, syafaat yang di bawahnya syafaat para nabi, dan selain Nabi kita Muhammad SAW. Secara umum, syafaat itu kata qodiyat, dalam beberapa kitab ada yang merincinya qodiyat menjadi 5, di dalam kitab yang lain ada merincinya jadi 7, ada yang sampai 8, tapi kesannya seperti berulang. Ini kita ringkas saja ini. Yang pertama mempercepat hisab. Ini yang pertama. Yang kedua, syafaat Nabi memasukkan umat ke surga tanpa hisab. Yang ketiga, orang fasik ya banyak timbangan dosa besarnya, hampir masuk neraka, disyafaatkan Nabi menjadi masuk surga. Tak jadi masuk neraka. Ada juga orang fasik sudah masuk neraka, lalu dikeluarkan Nabi SAW dengan izin Allah dari neraka. Dan yang kelima adalah meninggikan derajat di surga. Ini kita lihat dalil-dalilnya. Pendapat qodiyat yang 5 ini. Percepat hisab. Nah, ini dalam riwayat yang panjang dikatakan, ketika nabi-nabi ya, berkumpul bersama umatnya masing-masing, manusia itu bingung pada hari hisab itu, ketakutan. Maka mereka, karena suasana hari hisab luar biasa, maka setiap manusia itu mendatangi para nabi. Didatangi Nabi Adam, ya Adam, ya Bapak kami, berikanlah kami syafaat. Adam bilang, wah ini hari luar biasa, saya tak berani. Hari ini Allah murka, hari ini saya tak berani berikan syafaat. Saya sendiri belum tentu selamat. Nah, baru disebutkannya kesalahannya. Dulu saya memakan buah huldi. Nah, coba kalian datangi Nabi Nuh. Kata Adam alaihissalam. Maka didatangilah oleh manusia Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh, tolong beri kami syafaat. Ini hari luar biasa, hari hisab. Maka Nabi Nuh juga menyerah. Mengatakan hal yang sama. Hari ini Allah sedang murka, saya tidak mungkin berikan syafaat. Saya sendiri punya kesalahan dan dosa. Ya. Nabi Ibrahim juga begitu.
Masing-masing Nabi ini menyebutkan kesalahan dan dosanya. Nabi Ibrahim, beliau mengatakan beliau pernah berdusta, walaupun berdusta untuk menyelamatkan ya wanita dari supaya jangan diperkosa oleh orang jahat yang menemuinya. Nabi Musa juga pernah membunuh orang tidak sengaja. Nah, dia takut, aku jadi pernah berdosa, pernah bunuh orang nggak diperintahkan Allah katanya, walaupun tak sengaja. Masing-masing memberikan kelemahannya. Sehingga nanti Nabi Isa juga demikian dan menyuruh kalian jumpailah Nabi Muhammad SAW. Maka setelah masyarakat umat manusia menjumpai Nabi kita SAW, Nabi Muhammad pergi ke bawah aras dan beliau sujud kepada Allah. Nah, setelah sujud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, wahai kekasih, angkat kepalamu. Mohonkanlah, mohon silakan minta kepadaku, semua akan diberikan dan engkau akan diizinkan memberikan syafaat," kata Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat ujma di saat seluruh para nabi pun bungkam tidak berani berikan syafaat. Lalu Nabi berkata, "Wahai Rabbku, umatku, umatku, umatku. Bagaimana dengan umatku, wahai Rabb?" Jawab Allah Ta'ala, "Masukkanlah umatmu yang tidak perlu dihisab atasnya dari pintu sebelah kanan di surga." Maka di bawah Nabi SAW umat yang tidak dihisab untuk masukin surga dari sebelah kanan surga. Lalu beliau bersabda, "Demi Allah, jarak antara dua pintu surga itu seperti jarak antara Mekah dan Madinah." Saking besarnya pintu surga itu. Jadi kalau dilihat, Nabi kadang-kadang sering menyebut istilah surga itu kan, alam akhirat itu seperti sejauh mata memandang, sejauh mata memandang. Karena dimensinya berbeda kan. Jadi ketika surga itu ditunjukkan pintunya begitu lebarnya, dan tidak mungkin surga itu uh, kurang isinya ya. Kalau di dunia ini kita punya rumah 200 meter aja, tingkat 3 dengan kemewahan luar biasa, sudah senang sekali kita kan. Kalau surga itu bukan tingkat 3, terlalu kecil itu dibandingkan dengan surga. Nah, ini menunjukkan betapa luasnya surga itu yang diberikan Allah kepada orang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu disebut syafaat ujma oleh pengarang kitab Syekh Mahmud Al-Misri, dan sebagian ulama menyebutnya juga sama ya. Nah, dalam kitabnya Rihla ila Darul Akhirah, perjalanan menuju Darul Akhirah. Ini mirip dengan buku kitab Ibnu Qayyim ya, surga itu, tentang surga ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syafaat masuk surga tanpa hisab. Syafaat masuk surga. Ini disebutkan dalam hadis sahih yang lain, hadis sahih Bukhari, dan banyak hadis sahih yang mengatakan ini. Ya. Ditampakkan kepadaku beberapa umat, kata Nabi, maka ada seorang Nabi yang berjalan dengan diikuti satu umat. Ada pula seorang Nabi diikuti beberapa orang. Ada juga Nabi diikuti 10 orang. Ada juga Nabi diikuti 5 orang. Bahkan ada seorang Nabi yang berjalan sendirian. Nah ini kan ada 124.000 Nabi. Ada yang Nabi itu dia jalan sendirian, gak ada yang ikut dia. Aku pun memperhatikan, maka tiba-tiba ada sejumlah besar orang. Aku bertanya, "Wahai Jibril, apakah mereka itu umatku?" Jibril bertanya, menjawab, "Bukan, tapi lihatlah ke ufuk." Maka aku pun melihat ternyata ada sejumlah besar manusia. Jibril berkata, "Mereka adalah umatmu yang mereka di depan 70.000 orang. Tidak akan dihisab dan tidak akan diajar." Jadi dari umat Nabi Muhammad, jumlah sahabat itu 124.000. Nah, dari 224.000 sahabat itu ada, dan kita sampai akhir zaman ini ada 70.000 orang yang tidak akan dihisab, masuk surga tanpa hisab. Nah, lalu beliau bertanya kepada Jibril, "Kenapa Jibril?" Jibril menjawab, mereka, ciri-ciri mereka itu tidak minta dikai, tidak minta diruqyah, dan tidak diminta mengamal nasib. Nah, suka aku nanti masa depanku gimana, ini gimana, nggak suka amal-amal. Dan sifat mereka itu selalu bertawakal, berserah diri, hanya bertawakal kepada Allah. Mereka hanya, sifat mereka yang masuk surga tanpa hisab itu, mereka menjalani hidup itu dengan penuh tawakal. Berusaha, bekerja keras saja, hasilnya Allah Ta'ala saja. Mereka tidak macam-macam, tidak mau neko-neko gitu ya. Nah, ini model ciri-ciri 70.000 orang yang masuk surga. Tidak minta diruqyah juga ya. Maka berdirilah Ukasah bin Misan, lalu berkata, "Berdoalah kepada Allah agar dia menjadikan salah satu seorang di antara mereka."
Nabi pun berdoa, ya Allah jadikanlah Ukasah salah seorang di antara 70.000 sahabat yang masuk surga. Lalu ada orang lain berdiri dan berkata, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku salah seorang di antara mereka ya Rasulullah. Nabi menjawab, kamu telah didahului oleh Ukasah. Jadi di antara sahabat itu yang 124.000 pun tidak, berarti kalau kita lihat dari sini tidak semuanya juga yang masuk surga tanpa hisab. Tapi nanti kita jelaskan lanjutannya. Nah, hadis seperti ini banyak, termasuk Sahal bin Sa'ad. Ya, dia katakan la yadkhulunna min ummati sab'un alfan aw sab'umya alfin. Nah, nanti ada yang masuk surga dari umatku 70.000 orang dari umatku masuk surga. Ya, masuk surga. Ciri-ciri mereka wujuhum ala suratil qamar. Ciri-ciri mereka wajahnya seperti bulan purnama. Jadi kalau wajahnya seperti bulan purnama, salah satu yang membuat wajah kita terang seperti bulan purnama itu adalah menjaga sholat 5 waktu di awal waktu, termasuk sholat subuh. Nah, itu diberikan nanti orang yang menjaga sholat 5 waktu di awal waktu berjemaah, itu wajahnya seperti bulan purnama. Sama dengan orang yang sholat subuh berjemaah, itu mendapat, tidak telat dia, itu mendapat keutamaan, nanti dibangkitkan wajahnya seperti bulan purnama. Ya mungkin itu salah satu amalan-amalan yang mengantarkan kita ke sana. Tapi Sahal bin Sa'ad mengatakan dia ragu, 70.000 atau 700.000 katanya. Gak ragu dia. Periwayatnya agak ragu ya, menceritakan. Tapi dari kumpulan hadis tadi disebut 70.000. Karena Abu Hurairah juga meriwayatkan sab'una alfan 70.000. Ini hadis-hadis soleh semua, hadis Bukhari. Ya. Dikutip di banyak kitab. Nah, kemudian terdapat hadis lain lagi dalam Musnad Ahmad bin Hambal. Ini disebutkan, walaupun 70.000 masuk surga tanpa hisab, ya, wa'adani rabbi ajawada ayyudkhilal jannata min ummati sab'ina alfan. Walaupun ada 70.000 dari umat Muhammad ini masuk surga bi ghairi hisab, tanpa azab, tetapi dari 70.000 ini ma'kulli alfin sab'un alfan. 70.000 ini setiap 1.000 orangnya, kata beliau, ini akan menarik lagi 70.000 yang lain. Jadi setiap 1.000 orang dari 70.000 ini yang masuk surga tanpa hisab, dia menarik 70.000 orang lagi. Dan 3 hasiah dari hasiah-hasiah Allah Subhanahu wa taala. Hasayatin min hasiyati rabbiyal jalla. Jadi dari 70.000 ini setiap 1.000 orang narik. Jadi tambah banyak itu kan. Jadi kalau dikalikan berapa itu? Dihitung saja. 7 kali 7 kan 49, 70.000. Berarti sampai berapa itu? Jadi sekitar 49, tambahkan nolnya. Ribunya menjadi juta. Berarti 49 juta orang. Ya mudah-mudahan di antara kita berdoa bisa masuk dalam golongan itu kan. Kalau Allah izin. Jadi 49.000 berarti tercover lah. Bisa jadi tercover 124.000. Karena 49 juta. Kalau 70.000 dikali 70.000 berarti 49 juta. Itu 49. 49. Allah a'lam. Ini kalau kita hitung-hitung secara ini ya, maka mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Ini termasuk sebenarnya bagian dari syafaat orang-orang soleh juga. Yang 70.000 ini orang soleh menarik lagi dengan ini. Yang ketiga, pendosa besar. Ini yang mendapat syafaat Nabi SAW. Ada pendosa besar belum sempat tobat dan mereka meninggal tapi mereka tidak syirik. Ini ada 2 golongan. Mereka ada yang belum masuk neraka, kemudian ada yang sudah masuk neraka dikeluarkan Nabi. Syafa'ati li ahli kabair min ummati. Syafaatku untuk orang-orang pendosa besar. Kemudian Nabi memberikan syarat lagi dalam hadis lain. Mamata min ummati la yusyrik billahi syai'a. Jadi setiap Nabi mempunyai doa mustajab dan Nabi doanya dikabulkan segera, sedang Nabi kita menyimpan doanya untuk memberi syafaat kepada umat di hari kiamat. Syafaat itu insya Allah diperoleh umatku yang tidak menyekutukan Allah. Ini di Sahih Muslim, Tirmidzi dan seterusnya. Ini syarat untuk mendapatkan syafaat. Maka nanti ulama menjelaskan kita banyak-banyak mengucap la ilaha illallah. Ya. Supaya jangan syirik,
supaya mudah mendapatkan syafaat. Ini hadisnya hampir sama, ya. Telah datang kepadaku malaikat dari sisi Tuhanku, lalu memberikan pilihan kepadaku antara separuh umatku akan dimasukkan surga atau syafaat. Maka aku milih syafaat. Karena kalau syafaat lebih banyak. Ya. Syafaat ini untuk orang yang meninggal tidak menyekutukan Allah. Ini yang diberikan syafaat. Karena mereka butuh syafaat, ya, sangat butuh. Rasulullah SAW bersabda, hadis lain ini, hadis Ahmad dan Majah, saya diberikan pilihan antara syafaat separuh umatku, hampir sama dengan hadis di atas. Apakah kamu sekalian melihat bahwa syafaat itu untuk orang-orang mukmin bertakwa? Tidak, katanya. Kalau orang mukmin bertakwa, ya mereka masuk surga tanpa hisab, sudah masuk surga. Jadi syafaat Nabi untuk siapa? Akan tetapi syafaat itu untuk orang-orang berdosa, penuh kesalahan dan banyak kotoran. Ini orang fasik bahasa kita. Berbuat dosa, belum pernah sempat taubat, tapi banyak baca selawat, tidak syirik kepada Allah. Itulah nanti yang disyafaatkan Nabi SAW. Termasuk orang yang sudah masuk neraka karena dosa besarnya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini masuk neraka karena banyak dosanya. Lalu Nabi angkat mereka keluar dari neraka. Ada satu kaum akan keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad SAW. Ini hadis Sahih Bukhari juga, ya. Ya khurju qaumun minan nar bi syafaati Muhammad fayadkhulul jannah. Jadi ada dua itu, orang fasik itu. Ada yang belum sempat masuk neraka, dibebaskan Nabi, disyafaatkan Nabi. Ada yang sudah sempat masuk neraka, ini dikeluarkan dari neraka. Ini hadisnya beberapa, termasuk hadis Baihaqi dalam Syu'bul Iman, keluarkan dari neraka dengan sahabat beliau. Ya. Nah, salah satu yang diberikan syafaat itu, ini, salah satu dosa besar itu, kata Nabi SAW, diperlihatkan kepadaku apa yang akan diperoleh umatku sesudahku, sebagian mereka akan menumpahkan darah sebagian yang lain, ya. Ba'duhum dima'a ba'din. Jadi sebahagian sahabat, sebahagian tabi'in mungkin, sebagian tabi'in termasuk sampai kita, ada yang melakukan pembunuhan. Mereka belum sempat tobat atau dosanya belum diampuni, tapi mereka tidak syirik kepada Allah. Ya, ini termasuk perang saudara, kan, perang Siffin, menumpahkan darah sebagian yang lain, sehingga menyedihkan hatiku. Dan Nabi diperlihatkan ini, beliau sedih melihat umatnya saling bunuh-bunuhan itu karena fitnatul kubra. Dan mereka memang telah ditakdirkan Allah sebagaimana telah takdirkan umat sebelum mereka. Sudah takdir Allah, nggak bisa dirubah lagi. Memang sudah begitu perjalanannya, kan. Maka saya memohon kepada Allah agar memberikan padaku syafaat untuk mereka di hari kiamat. Maka Allah melakukannya. Maka Allah mengabulkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian syafaat itu diberikan kepada, ya, orang yang paling bahagia, orang yang menerima syafaat Nabi, ciri mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka kita disuruh banyak bersyahadat, ya, la ilaha illallah. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan syafaat itu adalah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan tulus, ikhlas dari hatinya atau jiwanya, dari hati kita, ya, atau dari jiwa. Tidak lisan saja, tapi dari hati kita benar-benar kita bertobat mohon ampun kepada Allah. Yang kelima, syafaat itu bisa meninggikan derajat penduduk surga. Ini didasarkan hadis Sahih Muslim. Ana awwalum annas yashfa'u fil jannah wa ana aktsarul anbiya'i tab'a. Saya adalah manusia yang paling pertama kali memberikan syafaat di surga. Dan saya juga yang paling banyak pengikutnya. Paling banyak pengikutnya. Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk untuk meningkatkan derajat surga. Ya, nah inilah nanti ada sahabat yang beliau itu minta masuk surga bersama Rasul, lalu Rasul suruh, bantulah aku dengan banyak sujud. Suruh banyak sujud. Sebagian ulama ada menambahkan, syafaat Nabi itu juga bisa meringankan ajab. Ajab orang-orang kafir. Misalnya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengutip riwayat, Abu Lahab ini kan orang kafir Quraisy, matinya dalam keadaan, ya, tidak mentuhankan Allah, ya, dalam keadaan syirik lah. Tapi tetap dia dapat syafaat, tapi tidak dibebaskan dari ajab. Ya. Dia syafaat, mendapatkan syafaat dalam bentuk diringankan dari siksa saja, ada jeda istirahat dari siksa. Setiap hari Senin. Kenapa? Abu Lahab menjelaskan karena saat Nabi SAW lahir, hari Senin waktu itu diberi kabar Suwaibah atas kelahirannya, maka dibebaskannya langsung Suwaibah. Jadi Suwaibah ini budak Abu
Lahab, lahir Muhammad, lahir kamu, ponakanmu, lahir Muhammad, lahir ponakanmu. Dia mendengar, saking gembiranya dia mendengar kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun membebaskan Suaibah dari seorang budak. Nah, saking bahagianya dia ini, maka nanti Ibnu Abbas mengatakan dia mimpi bahwa Abu Lahab itu setelah setahun kematiannya, ya, dia tidak pernah merasakan jeda dari siksa, melainkan diringankan setiap hari Senin itu. Hari Senin dia senang gembira dengan kelahiran Nabi, dan dengan kesenangan bahagianya itu dia membebaskan Suwaibah, budaknya. Ini karena ada kecintaannya kepada Nabi SAW, diringankan ajarnya, dijeda siksanya. Ini juga kata sebagian ulama, ya, bahagian dari syafaat. Termasuk Urwah bin Jubair juga begitu menceritakannya tentang riwayat ini, siksa Abu Lahab diringankan. Jadi ada dua yang diceritakan, dari Ibnu Abbas, dari Urwah, sahabat besar. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan syafaat Nabi? Syaratnya adalah banyak membaca la ilaha illallah dan harus seorang muslim. Ya, syafaat untuk bisa masuk surga ini. Ini hadis Bukhari. Kemudian tidak boleh syirik. Kemudian membaca doa azan, hadis Sahih Muslim. Rajin baca salawat, hadis Bukhari, Nasai. Kemudian kalau kita mampu, tinggallah di kota Madinah dan sabar dengan cobaan yang ada di dalam Madinah hingga wafat. Ini hadis Muslim dari Abu Hurairah. Hadis-hadisnya saya cantumkan di sini. Ya, ya. Ini tadi sudah diulangkan pemilik kalimat la ilaha illallah. Kemudian membaca doa azan. Apabila kita membaca doa azan ini, di sini ada doa Ati Muhammad wasilah wal fadilah. Ya Allah, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan fadilah. Berikanlah wasilah. Wasilah ini termasuk bahagian dari arti syafaat. Ya. Berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan fadilah. Ya. Wa ba'asu maqama mahmud alladhi wa'tah. Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa yang berdoa azan ini, setelah azan, setelah dia mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadin wasilah wal fadilah. Maka dia halat, niscaya dia akan halal, ini kan halal. Halal, layak mendapat syafaatku kelak di hari kiamat. Jadi kalau kita mendengar azan, maka kalau azan itu tidak boleh kita berpaling, harus kita dengar sampai habis, kemudian kita baca doa azan. Banyak baca salawat, ini hadis Tirmizi, hadisnya Hasan. Aulan nasi biyaya man qiyam aksarum alayya salat. Orang yang paling berhak mendapat syafaatku hari kiamat yang paling banyak salawat. Karena salawat itu sebenarnya Bapak Ibu seperti kita mendoakan Nabi juga kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah salat dan salam kepada Muhammad. Berikan salat dan salam kepada Muhammad. Berikan salat dan salam kepada Muhammad. Nah, orang-orang non-Islam kadang menyalahgunakan pemahaman ini. Masa Muhammad masih didoakan oleh umatnya, berarti nggak yakin mereka Muhammad itu masuk surga katanya. Masa setiap hari harus salawatkan, didoain. Kata guru-guru kita, kemuliaan Nabi Muhammad itu adalah ibarat air gelas yang sudah penuh, sudah mencapai puncak. Ketika kita baca salawat, kita tambah air di gelas itu yang sudah penuh, maka air itu akan tumpah ke diri kita. Maka ketika kita bersalawat 1 kali, maka Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Yang paling unik lagi, sebagian ulama mengatakan, salah satu amalan yang pasti diterima Allah adalah salawat. Baik ikhlas atau tidak ikhlas. Ya, kita mendoakan Nabi, mau ikhlas atau tidak, diterima Allah Ta'ala. Sudah diterima kan. Sampai-sampai ada yang mengatakan begitu ya. Ini salawat ini diperbanyak supaya kita dimudahkan di dunia dan di akhirat. Kemudian tinggal di Madinah, sabar atas musibah cobaan di dalamnya sampai dengan wafat. Ini diriwayatkan beberapa hadis sahih seperti hadis Muslim ya, nomor 1374 dan 1378. La yasbiru ahadun ala lawiha lawaiha fayamut illa kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumil qiyamah idza kana musliman.
Tidaklah seorang sabar terhadap kesusahan Madinah. Dia tinggal Madinah tetap sabar. Kemudian mati dalam di kota Madinah, kecuali aku akan memberi syafaat padanya atau menjadi saksi bagi hari kiamat. Jika dia seorang muslim, karena muslim, syarat muslim. Kalau orang kafir Madinah sama saja nggak diberi syafaat. Nah, kalau kita ambil hikmahnya Bapak Ibu, kenapalah orang yang tinggal di Madinah itu akan mendapat syafaat dan mereka bersabar? Secara nalar logikanya, kalau kita tinggal di kota Madinah, tentu kita akan selalu dan sering ke Masjid Nabawi. Paling tidak sholat Idul Aidain, sholat 5 waktu. Nah, kalau kita sering ke sholat Masjid Nabawi, pasti kita akan melihat kuburan Nabi, melihat Nabi. Teringat dengan Nabi SAW. Rumahnya, perjuangannya, sholatnya di masjid itu. Nah, kalau sudah kita selalu teringat kepada Nabi, otomatis rasa cinta dalam bahasa rohani, sirnya, rahasia sir, rasa cinta, kedekatan hati kita itu kepada Nabi semakin kuat gitu. Kalau selalu kita ingat Nabi, nah rasa cinta yang ada dalam hati kita itulah yang menyebabkan kita insya Allah diberi syafaat gitu. Karena di dalam hati kita sering melihat Nabi, ada kecintaan, tinggal di Madinah, di kota Nabi SAW. Itu hikmahnya yang bisa kita pahami. Kenapa orang-orang Madinah itu kalau dia istiqomah tinggal di Madinah dan sabar terhadap cobaan Madinah, dia akan mendapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Inilah syafaat-syafaat yang diberikan kepada orang-orang, ya, baik orang yang pemilik tauhid dan tidak syirik, dua syarat, baca doa ajan, banyak baca salawat, tinggal di Madinah. Dan ada juga yang terakhir syafaat dari amal soleh. Ini ada syafaat dari membaca Quran, ada syafaat dari amalan puasa, ada dari sholat, banyak sujud, dan sholat atau doa 40 orang mukmin. Ini bagi jenazah yang didoakan 40 mukmin dia dapat syafaat. Rajin baca Quran, ini dijelaskan hadis Sahih Muslim, Iqra'ul Quran, bacalah Quran karena hari kiamat nanti Quran syafi'an akan menjadi syafaat, memberi syafaat kepada pembacanya. Demikian juga puasa, ya. Puasa ini yaqulu saumun ay rabbi mana'tu ta'am wa syahwat bin nahar fasyaffi ini fi. Ya Tuhanku, aku telah menahan orang itu dari makan dan syahwat di siang hari. Maka aku memberikan syafaat kepadanya. Kalau Quran seperti yang tadi, dia menahan tidur malam dan dia memberikan syafaat. Jadi dua ini, Quran dan puasa, memberikan syafaat. Termasuk sholat atau doa 40 orang mukmin. Ini bagi orang meninggal, tidak ada mayit yang sholat yang jumlah mereka mencapai 100, semuanya mintakan syafaat untuknya. Dalam hadis ini lain, oleh 40 orang. Tidak ada seorang muslim meninggal dunia lalu jenazahnya disolatkan 40 orang, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka malaikat Allah memberikan syafaat. Ya, ini makanya doa orang 40 orang mukmin ini sangat sangat dipertimbangkan, ya, bisa memberikan syafaat. Yang terakhir majak sujud, ini seorang sahabat, Rabi'ah bin Ka'ab. Beliau ini termasuk orang yang sangat-sangat sayang kepada Nabi SAW. Setiap perang, setiap berkemah, beliau selalu menyiapkan kebutuhan Nabi. Termasuk bawa wudhu, disiapkannya wudhu Nabi SAW. Karena saking sayangnya, saking memuliakan beliau. Jadi khidmat dia. Disiapkannya wudhunya, siapkannya tempat tidur, diperhatikannya Nabi SAW. Sampai satu saat, Rasulullah bersimpati. Kemudian berkata kepadanya, ya, apa ya sebenarnya Rabi, apa maumu? Apa yang kau inginkan dariku? Apa hajatmu? Mintalah, kata Nabi. Lalu Rabi yang mengatakan, ya Rasul, sebenarnya aku gak mau minta apa-apa. Aku hanya pingin supaya nanti bisa tetap berteman denganmu di sorga. Katanya. Jadi satu sorga bersama Nabi. Berteman sama Nabi sampai sorga. Kemudian beliau berkata, ada nggak selain itu? Enggak ya Rasul, enggak ada. Aku enggak pingin dunia, enggak pingin ini. Aku pingin aja berteman sama kamu. Sampai ke surga pun nanti tetap menemani. Lalu beliau bersabda, ini ala nafsika bika suratis sujud. Kalau begitu, tolonglah aku atas dirimu dengan banyak sujud. Artinya dibantu supaya amalannya, hajatnya dikabulkan, harus dibantu dengan banyak sujud. Terutama sujud 5 waktu. Paling akhir syarat diterimanya salawat adalah dengan izin Allah, ya. Mimba diizini Al-Quran.
Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada makhluk yang bisa memberi izin kecuali dengan izin Allah. Sesudah dapat izin dari Allah, baru Nabi bisa memberi syafaat. Seperti tadi, sujud dulu di bawah aras, sudah izin baru berikan syafaat. Malakum binduni minasy. Ini juga ya, ayat Al-Quran. Tidak pula seorang pemisah. Maka apakah kamu? Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong. Yang menolong kita hanya Allah. Baik, saya kira itu saja penjelasannya. Sudah mainlah agak tinggi ya. Mudah-mudahan bisa ditahan. Kembalikan kepada moderator, sudah saya tidak. Oh, baik, terima kasih.